Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi 13 dengan judul pendekatan matematis dalam perencanaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ririn Sintiawati dengan NIM 191410203, kelas SI 6E dengan mata kuliah IT Risk Management. Metode transportasi dalam program linear. Jika masalah perencanaan agregat dipandang sebagai masalah alokasi kapasitas operasi untuk memenuhi permintaan yang diperkirakan, maka rencana agregat dapat dirumuskan dalam format linear. Nah, di sini terdapat Linear Decision Rule atau LDR. Pertama, ada model perencanaan agregat yang berupaya untuk mengoptimalkan tingkat produksi yang tingkat jumlah tenaga kerjanya sepanjang periode tertentu. Kedua, model ini meminimalisasi biaya total dari biaya gaji, rekrutmen, PHK, lembur, dan persediaan melalui serangkaian kurva biaya kodrat. Selanjutnya, manajemen koefisien model atau MCM, yang mana di sini dikembangkan oleh E.H. Bowman yang membangun suatu model keputusan formal di seputar pengalaman dan kinerja manajer. Teori yang mendasar adalah pengalaman masa lalu manajer sehingga dapat digunakan sebagai dasar menetapkan keputusan di masa depan. Teknik ini menggunakan analisa regresi terhadap keputusan produksi yang diambil manajer di masa lalu. Simulasi, suatu model komputer yang dinamakan penjadwalan lewat simulasi. Pendekatan simulasi ini menggunakan prosedur pencarian kombinasi nilai yang biayanya minimal untuk ukuran jumlah tenaga kerja dan tingkat produksi. Disagregasi, ini misalnya untuk produsen mobil. Output memberikan informasi mengenai berapa mobil yang harus diproduksi, tetapi bukan pada beberapa mobil yang berseri A, berseri B, maupun berseri C. Jadi berupa jumlah keseluruhan output yang dihasilkan tiap periode tertentu, bukan berdasarkan tipe. Penerapan perencanaan agregat di sektor jasa. Itu pertama ada restoran. Nah, di sini maksudnya pada jasa volume produk tinggi, maka diarahkan pada pertama pemulusan tingkat produksi, penentuan ukuran jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, usaha mengelola permintaan untuk menjaga agar peralatan dan pekerjaan tetap bekerja. Nah, lanjut industri penerbangan. Perencanaan agregat mencakup jadwal atau tabel atas yang berisi tentang jumlah penerbangan masuk dan keluar di setiap pusat, jumlah penerbangan di setiap rute, jumlah penumpang yang harus dilayani di setiap penerbangan, jumlah awak pesawat dan awak di darat yang dibutuhkan pada setiap pusat di bandara. Nah, selanjutnya rumah sakit. Masalah yang dihadapi adalah alokasi ulang staf perlengkapan untuk memenuhi permintaan pasien atas pelayanan jasa rumah sakit yang bersangkutan. Selanjutnya, rantai perusahaan kecil nasional. Contohnya adalah jasa fotokopi percetakan, pusat komputer, yang mana pertanyaan dan perencanaan agregat PS perencanaan independen di setiap badan usaha menjadi sebuah perhatian. Output dan pembelian dapat direncanakan secara terpusat apabila permintaan dapat dipengaruhi melalui promosi khusus. Pendekatan ini menguntungkan karena mengurangi biaya pembelian dari periklanan dan membantu arus gas di lokasi yang independen. Terakhir, jasa lain-lain seperti jasa keuangan, transportasi, komunikasi, rekreasi memberikan output yang volumenya tinggi, namun pencapaiannya perencanaan persyaratannya sumber daya manusia. Itu lihat bab tentang sumber daya manusia dan pengolahan permintaan. Pentingnya strategi penjadwalan jangka pendek. Penjadwalan menambah kapasitas dan fleksibilitas yang terkait dan memberikan waktu pengiriman yang lebih cepat. Dengan demikian, pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih baik. Isu-isu penjadwalan. Nah, isu-isu penjadwalan ini dibagi menjadi dua, yaitu penjadwalan ke depan dan ke belakang. Penjadwalan ke depan itu memulai schedule atau jadwal banyak digunakan pada rumah sakit, klinik, restoran, untuk makan, minum, dan perusahaan pemerintah.
Sedangkan penjadwalan ke belakang dimulai dengan tanggal jatuh tempo, menjadwal operasi finansial dahulu, hal-hal teknis seperti kerusakan mesin, masalah mutu seringkali membuat penjadwalan semakin kompleks sehingga perlu pemikiran khusus. Proses penjadwalan berfokus pada pusat kerja. 1. Menjadwal pesanan yang akan datang tanpa mengganggu kendala kapasitas pusat kerja individu. 2. Mengecek ketersediaan alat dan bahan baku sebelum memberikan pesanan ke suatu departemen. 3. Membuat tanggal jatuh tempo untuk tiap pekerjaan dan mengecek kemajuannya. 4. Mengecek barang dalam proses pada saat pekerjaan bergerak menuju perusahaan. 5. Memberikan feedback pada aktivitas produksi. 6. Menyediakan statistik efisiensi pekerjaan dan memonitor waktu operator untuk analisis distributor tenaga kerja, gaji, dan upah. Lanjut, pembebanan pekerjaan di pusat pekerjaan. Pembebanan itu berarti penugasan pekerjaan untuk dilaksanakan atau pusat pengelolaan atau pusat pemrosesan. Manajer operasi menugaskan pekerjaan untuk dilaksanakan sehingga biaya waktu menganggur atau waktu penyelesaian itu harus dijaga agar tetap minimum. Nah, pusat pembebanan ini dibagi menjadi 2, yaitu orientasi pada kapasitas dan dikaitkan ke penugasan tugas tertentu ke pusat pekerjaan. Penjadwalan pada bidang jasa. Contohnya, pertama, rumah sakit pada unit gawat darurat menggunakan aturan prioritas yang lebih dulu datang, yang lebih dulu dilayani. 2. Bank banyak memperkerjakan personil dengan jam kerja dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore untuk teller yang melayani nasabah. Ketiga, penjadwalan secara shift pada supermarket. Oke, baiklah, itu saja penjelasan dari materi 13 untuk ujian akhir semester. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.